Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini, saya akan membawa kalian ke sebuah kisah yang tidak pernah ditulis di papan nama warung, tapi masih tertinggal di bau tanah, di suara dapur yang seharusnya sudah lama sunyi. Sebut tentang rezeki yang dipanggil bukan dengan doa, melainkan dengan bangkai, perjanjian gelap, dan sesuatu yang lapar di baliknya. Di Pekalongan, pernah ada satu warung masakan Padang yang terlalu ramai, sementara warung lain satu persatu tumbang tanpa sebab jelas. Tidak ada santet yang terlihat, tidak ada jin yang menampakkan diri, hanya kucing hitam, bau amis, dan malam yang terasa semakin berat. Ini bukan cerita tentang usaha, ini tentang harga yang harus dibayar saat manusia memaksa kekayaan datang. Dan apa yang terjadi ketika yang dipanggil menolak pergi. Siapkan diri kalian, karena cerita ini tidak hanya ingin didengar, tapi pernah meminta. Nama Pak Adnan mulai dikenal di Pekalongan bukan karena baliho besar atau promosi mulut ke mulut yang heboh, melainkan karena satu hal sederhana yang terasa janggal. Warung masakan Padang miliknya tak pernah sepi. Warung itu berdiri di deretan ruko tua dekat jalur ramai, area yang sebenarnya sudah lama dikenal sebagai kuburan usaha. Banyak pedagang datang dan pergi, terutama rumah makan Padang. Ada yang bertahan 3 bulan, ada yang 6 bulan, sisanya gulung tikar tanpa suara. Maka ketika Pak Adnan membuka warungnya di tempat yang sama, tak banyak yang berharap. Awalnya, semua tampak biasa. Pak Adnan, pria berusia sekitar 50 tahun, berperawakan kurus dengan kumis tipis dan sorot mata yang selalu tampak lelah. Membuka warungnya dengan nama sederhana, Masakan Padang Adnan, tanpa foto rendang mengkilap, tanpa spanduk mencolok, meja kayu seadanya, etalase kaca bekas, dan menu standar seperti kebanyakan rumah makan Padang lainnya. Hari pertama, hari kedua biasa saja, hari ketiga mulai ada yang datang. Namun memasuki minggu kedua, sesuatu berubah. Saat warung lain masih menunggu pelanggan pertama, warung Pak Adnan sudah dipenuhi orang sejak jam 10 pagi. Sopir truk, pegawai kantor, tukang ojek, hingga ibu-ibu pasar rela antre. Anehnya, banyak dari mereka mengaku tidak tahu kenapa memilih makan di sana, seperti kepikiran sendiri untuk mampir. Rasanya beda, tapi nggak tahu bedanya di mana, kata seorang pelanggan. Yang lebih aneh, pelanggan-pelanggan itu hampir selalu kembali keesokan harinya. Pedagang sekitar mulai memperhatikan. Warung masakan Padang di seberang jalan mulai kehilangan pembeli. Warung di ujung gang yang biasanya ramai saat jam makan siang mendadak kosong. Beberapa pedagang mencoba mencicipi masakan Pak Adnan, berharap menemukan rahasia bumbu atau teknik masak tertentu. Namun tidak ada yang istimewa. Rendangnya tidak terlalu hitam, gulainya tidak terlalu kental, sambalnya biasa saja. Bahkan ada yang diam-diam berkata, rasanya standar. Tapi entah mengapa, tangan seakan selalu ingin kembali menyuap. Pak Adnan sendiri jarang banyak bicara. Ia selalu berdiri di belakang etalase. Wajahnya datar, senyumnya tipis dan singkat. Ia jarang terlihat bercanda seperti pedagang lain. Jika ditanya soal resep, ia hanya menjawab pendek, seolah tak ingin pembicaraan. Berlemot yang membuat orang-orang mulai merasa tidak nyaman adalah perubahan kebiasaan. Pak Adnan, ia selalu menutup warung tepat sebelum maghrib, tidak pernah lewat 1 menit. Saat pedagang lain masih melayani pelanggan, Pak Adnan sudah menurunkan rolling door setingga, seolah takut ketinggalan sesuatu yang hanya ia tahu. Selain itu, ia melarang siapapun masuk ke dapur setelah jam tertentu. Bahkan karyawannya sendiri, 2 orang pemuda dari luar kota, tidak pernah diizinkan masuk dapur bagian belakang. Semua masakan sudah tersedia sebelum siang, dan jika habis, Pak Adnan memilih menutup warung daripada memasak ulang. Suatu sore, seorang tukang parkir memperhatikan hal ganjil. Pak Adnan keluar membawa kantong plastik hitam besar dari dapur. Kantong itu tampak berat dan basah di bagian bawahnya. Ia berjalan cepat ke belakang ruko, ke area sempit yang jarang dilewati orang. Tak lama kemudian, bau menyengat tercium, seperti bau bangkai yang tertutup tanah. Saat ditanya, Pak Adnan hanya menjawab singkat, sampah dapur. Namun sejak hari itu, warungnya justru semakin ramai. Keberhasilan Pak Adnan bukan hanya membuat iri, tapi juga memunculkan kegelisahan. Pedagang lain mulai menghitung kerugian. Ada yang terpaksa mengurangi porsi, ada yang memulangkan karyawan lebih cepat. Beberapa bahkan menutup warung tanpa pamit. Pak Adnan melihat semua itu, tapi tidak pernah berkomentar. Hanya satu hal yang sering disadari warga sekitar. Setiap malam, setelah warung tutup dan ruko lain gelap, lampu dapur Pak Adnan masih menyala. Dari celah pintu, kadang terdengar suara seperti gesekan,
kadang seperti hembusan napas berat, dan sesekali sangat pelan terdengar suara mengeong yang tidak pernah terdengar jelas asalnya. Sejak itulah, orang-orang mulai bertanya dalam hati, apakah warung Pak Adnan benar-benar menjual masakan atau ada sesuatu lain yang ikut dihidangkan? Bab pertama berakhir dengan satu kenyataan yang tak bisa dibantah. Di Pekalongan, warung Pak Adnan telah menjadi pusat keramaian sementara di sekitarnya. Satu persatu usaha mulai sekarat, seolah ada tangan tak kasat mata yang sedang menumbangkan semuanya perlahan. Keramaian warung Pak Adnan yang terus meningkat perlahan mengubah suasana kawasan itu. Jika sebelumnya para pedagang masih berusaha bersikap wajar, memasuki bulan kedua, kecemburuan mulai berubah menjadi kegelisahan. Warung masakan Padang yang berdiri tak sampai 50 meter dari tempat Pak Adnan mulai sepi sejak pagi. Padahal, sebelumnya warung itu selalu penuh saat jam makan siang. Pemiliknya, Uni Ramlah, sudah berjualan hampir 10 tahun di situ. Ia hafal betul pola pelanggan, jam ramai, dan hari-hari tertentu yang biasanya menguntungkan. Namun semua itu mendadak tak berlaku lagi. Pelanggan lamanya satu persatu menghilang, bukan pindah ke warung lain, melainkan ke warung Pak Adnan. Saat ditanya alasannya, jawaban mereka hampir sama, terdengar aneh dan tak masuk akal. Entah kenapa pengen ke sana Uni, rasanya kayak kepikiran terus. Jawaban itu membuat Uni Ramlah merinding, bukan karena kata-katanya, tapi karena nada bicara mereka kosong, seperti orang yang baru bangun tidur. Pedagang lain mulai berkumpul setiap sore. Awalnya hanya mengeluh soal sepi, harga bahan naik, dan pelanggan yang berkurang. Namun lambat laun, satu nama selalu muncul dalam pembicaraan mereka. Pak Adnan, aneh ya, masakannya biasa, tapi orang-orang kayak ketarik, ujar seorang pedagang sate. Bukan soal rasa, sahut yang lain. Aku makan di sana, pulang malah pusing. Beberapa dari mereka mencoba mencari tahu. Ada yang sengaja datang pagi-pagi sebelum warung Pak Adnan buka. Ada yang mengintip dari kejauhan. Ada pula yang diam-diam menanyakan asal-usul Pak Adnan ke warga sekitar. Hasilnya justru semakin membuat bingung. Pak Adnan bukan orang asli Pekalongan. Ia datang sekitar setahun lalu, menyewa ruko secara tunai. Tak banyak yang tahu dari mana asalnya. Ia jarang bergaul, jarang ikut kegiatan warga, dan selalu pulang lebih awal saat ada pertemuan RT. Yang paling disorot adalah perubahan sikap Pak Adnan sejak warungnya ramai. Dulu, ia masih mau menyapa pedagang lain, tersenyum walau singkat. Sekarang, wajahnya sering tegang, matanya cekung, seolah kurang tidur. Tangannya kerap bergetar halus saat menghitung uang. Dan yang paling mengganggu, ia sering menoleh ke belakang saat berdiri di etalase, seperti merasa ada yang mengawasi. Suatu siang, seorang pedagang bernama Pak Zainal mencoba berbincang langsung. Mas Adnan, rame terus ya, rezeki emang enggak kemana, katanya sambil tersenyum. Pak Adnan membalas senyum itu, tapi hanya sebentar. Rezeki ada jalannya sendiri, jawabnya pendek, lalu menutup etalase lebih cepat dari biasanya. Nada bicaranya datar, namun ada tekanan aneh di akhir kalimatnya, seolah ia sendiri tidak sepenuhnya yakin dengan kata-katanya. Hari-hari berikutnya, kejadian aneh mulai menimpa para pedagang lain. Masakan cepat basi, padahal baru dimasak. Daging berbau apek, meski baru dibeli pagi hari. Kompor tiba-tiba mati sendiri saat sedang ramai. Ada pula yang mengalami pusing hebat setiap kali membuka warung, sampai akhirnya memilih tutup lebih awal. Yang paling membuat bulu kuduk berdiri adalah kesamaan waktu. Semua kejadian itu hampir selalu terjadi menjelang maghrib jam yang sama. Ketika Pak Adnan menutup warungnya, Uni Ramlah mulai memperhatikan sesuatu yang lebih janggal. Setiap sore, beberapa menit sebelum maghrib, kaking-haking liar di sekitar ruko berkumpul. Bukan berkelahi atau berebut makanan, melainkan diam duduk menghadap warung Pak Adnan. Jumlahnya tidak sedikit, kebanyakan berwarna hitam atau gelap. Mata mereka memantulkan cahaya lampu, tak berkedip, tak bersuara, kayak nunggu, gumam. Uni Ramlah suatu sore, kecemburuan perlahan berubah menjadi ketakutan. Kecurigaan para pedagang akhirnya menemukan bentuk yang lebih nyata pada suatu pagi yang lembab. Ketika bau busuk menyebar di belakang deretan ruko, bau yang tidak seperti sampah biasa, melainkan bau bangkai yang tertahan lama. Yang pertama menyadarinya adalah Darto, tukang parkir yang setiap hari mangkal di depan warung-warung itu. Pagi itu, sebelum matahari naik tinggi, ia mencium aroma menyengat dari arah belakang ruko Pak Adnan.
Awalnya, ia mengira ada tikus mati, sesuatu yang biasa terjadi di area padat seperti itu. Namun bau tersebut terasa lebih pekat, lebih berat, seolah bercampur tanah basah dan darah tua. Darto mengikuti sumber bau itu hingga ke sudut sempit di belakang ruko tempat orang jarang lewat. Tertutup tembok dan tumpukan barang bekas. Di sana, tanah terlihat tidak rata, seperti baru saja digali lalu ditutup kembali secara asal. Naluri Darto langsung tidak enak. Dengan sepotong kayu, ia mengorek tanah itu perlahan. Baru beberapa sentimeter, bau busuk langsung menyeruak lebih kuat, membuatnya mundur sambil menutup hidung. Saat tanah terbuka sedikit lebih lebar, terlihat bulu hitam yang sudah menggumpal oleh tanah dan cairan kental berwarna gelap. Sikap Kakenhai tubuhnya sudah kaku, lehernya tertekuk dengan posisi tak wajar. Namun yang membuat Darto tercekat bukan sekadar bangkai itu, melainkan kondisinya. Bangkai itu tidak dikerubungi lalat, tidak ada belatung, dan matanya masih utuh terbuka, menatap kosong ke arah atas, seolah belum menerima kematian sepenuhnya. Padahal, dari baunya, bangkai itu jelas bukan baru mati. Berita penemuan itu menyebar. Cepat, beberapa pedagang mendatangi lokasi, termasuk Uni Ramlah. Begitu melihat bangkai kucing hitam itu, wajah Uni Ramlah langsung pucat. Ia mundur selangkah sambil beristighfar pelan. Ini bukan kucing biasa, gumamnya. Tanpa disepakati, mereka semua memandang ke arah satu tempat yang sama, warung Pak Adnan. Tak lama kemudian, Pak Adnan muncul dari pintu belakang. Wajahnya berubah saat melihat kerumunan dan tanah yang terbuka. Untuk pertama kalinya, ekspresinya tak bisa ia sembunyikan, bukan marah, bukan kaget, melainkan panik. Ada apa ini? Tanyanya cepat. Tak ada yang langsung menjawab, hanya bau busuk yang menjelaskan segalanya. Pak Adnan melangkah mendekat, lalu berhenti tepat sebelum melihat bangkai itu sepenuhnya. Matanya membesar sesaat, lalu ia segera menunduk. Tangannya mengepal kuat, kuku-kukunya menekan telapak sendiri. Itu cuma kucing mati, katanya akhirnya. Suaranya terlalu kaku. Jangan dibesar-besarkan. Tapi kenapa dikubur di sini, Pak? Tanya Darto ragu. Dan kok aneh kondisinya? Pak Adnan tidak menjawab. Ia justru mengambil skop kecil dari balik pintu, menutup kembali tanah itu dengan kasar, seolah ingin menghapus bukti secepat mungkin. Setiap ayunan skopnya terlihat terburu-buru, hampir seperti orang ketakutan. Sejak hari itu, suasana berubah drastis. Bau bangkai memang menghilang, tapi bau lain muncul, bau amis samar yang entah dari mana asalnya. Beberapa pelanggan mengeluh, masakan terasa pahit di lidah, meski tetap saja mereka menghabiskannya tanpa sadar. Ada pula yang mengaku mual setelah makan, namun keesokan harinya kembali lagi. Malam hari menjadi waktu yang paling mengganggu. Warga sekitar mulai mendengar suara aneh dari arah dapur warung Pak Adnan. Bukan suara kucing berkelahi, melainkan suara mengeong panjang, serak, seperti ditahan dari dalam tanah. Kadang suara itu bercampur dengan bunyi seperti cakar menggesek lantai atau tembok. Suatu malam, seorang penjaga toko melihat sesuatu yang membuatnya trauma. Ia melihat Pak Adnan berdiri sendirian di dapur belakang. Lampu redup menyala. Di depannya, di lantai, terlihat beberapa mangkuk kecil berisi sesuatu. Yang jelas, Pak Adnan berjongkok, kepalanya tertunduk, bibirnya bergerak seperti membaca sesuatu. Di sekelilingnya, beberapa kucing hitam duduk diam membentuk setengah lingkaran. Tak satu pun mengeong. Keesokan harinya, satu warung masakan Padang lagi menutup. Usahanya, pemiliknya sakit mendadak, tak bisa bangun dari tempat tidur. Dokter tak menemukan penyebab jelas. Tubuhnya lemas, matanya cekung, dan ia terus mengigau tentang bau busuk dan suara kucing. Uni Ramlah semakin yakin, bangkai kucing hitam itu bukan kejadian kebetulan. Itu adalah penanda, sesuatu yang ditanam untuk membuka jalan bagi hal yang lebih. Bab ketiga berakhir dengan satu kenyataan yang mulai diterima dengan ketakutan oleh warga sekitar. Bangkai itu mungkin sudah dikubur kembali, tapi apa yang dilepaskannya tidak ikut terkubur. Dan sejak hari itu, Pekalongan seperti perlahan dimasuki sesuatu yang lapar dan belum selesai meminta. Para pedagang mulai bertanya-tanya, apakah keramaian warung Pak Adnan memang murni soal usaha, atau ada sesuatu yang sengaja dipindahkan dari warung lain ke sana. Isu pun mulai beredar, berbisik dari mulut ke mulut. Kata-kata seperti ilmu, pegangan, dan perjanjian mulai disebut pelan-pelan. Tak ada yang berani bicara terang-terangan, tapi semua merasakannya. Sementara itu,
apa, Adnan semakin jarang terlihat di luar jam jualan. Rumah kontrakannya selalu tertutup, lampu jarang menyala. Namun setiap subuh, beberapa warga mendengar suara langkah tergesa dari arah belakang ruko, disertai bau menyengat yang tak bisa dijelaskan. Bab ini berakhir dengan satu kesadaran pahit di antara para pedagang. Kerugian mereka bukan kebetulan, dan keramaian warung Pak Adnan mungkin dibangun di atas sesuatu yang tak seharusnya disentuh manusia. Kebenaran tidak pernah datang sekaligus. Ia merembes pelan, seperti air asin yang naik dari tanah pesisir, meninggalkan rasa pahit yang sulit dihilangkan. Setelah penemuan bangkai kucing hitam itu, para pedagang dan warga sekitar tidak lagi hanya curiga, mereka mulai mengingat potongan-potongan kejadian kecil yang sebelumnya dianggap sepele. Salah satu potongan itu datang dari seorang nelayan tua bernama Mbah Karmo. Ia tinggal di daerah pesisir Pantura, sekitar setengah jam dari Pekalongan. Suatu sore, Uni Ramlah datang menemuinya dengan perasaan tak menentu. Ia tidak berniat bertanya langsung soal pesugihan. Ia hanya menceritakan tentang seorang pedagang yang warungnya selalu ramai. Sementara yang lain satu persatu tumbang, disertai bau bangkai dan kucing hitam. Mbah Karmo terdiam lama. Asalnya dari mana orang itu? Tanyanya. Akhirnya, katanya, dari luar kota. Datang setahun lalu, jawab Uni Ramlah. Mbah Karmo menarik napas panjang. Wajahnya mengeras, seperti orang yang mengenali pola lama yang ingin ia lupakan. Kalau begitu, kemungkinan besar dia pernah ke pesisir, ucapnya pelan. Dan bukan buat cari ikan. Menurut Mbah Karmo, di sepanjang Pantura, ada praktik lama yang jarang dibicarakan. Bahkan oleh orang-orang yang percaya dunia gaib sekalipun. Ilmu itu tidak diwariskan, tidak dicatat, dan tidak diajarkan sembarangan. Ia hanya diberikan pada orang-orang yang siap menukar hidupnya dengan keramaian dan kekayaan. Media yang digunakan bukan emas, bukan darah manusia, melainkan bangkai. Kaking Haidem, kucing itu penjaga ambang, kata Mbah Karmo. Kalau dijadikan tumbal, artinya orang itu minta dibukakan pintu. Cerita Mbah Karmo perlahan menjelaskan banyak hal. Pak Adnan, sebelum membuka warungnya, ternyata pernah terlihat di pesisir Pantura pada malam tertentu. Seorang pedagang ikan ingat melihatnya datang sendirian, mengenakan jaket gelap, membawa karung kecil yang bergerak-gerak dari dalam. Ia tidak bertanya. Di pesisir, orang-orang belajar untuk tidak mencampuri urusan yang baunya sudah tidak wajar. Pak Adnan bertemu dengan seorang dukun tua yang tinggal di dekat muara sungai seseorang, yang dikenal hanya sebagai Mbah Seger. Konon, Mbah Seger tidak pernah menawarkan apapun. Orang yang datang kepadanya sudah tahu apa yang mereka cari. Perjanjiannya sederhana, tapi kejam. Usaha akan ramai, rezeki akan mengalir, pelanggan akan datang tanpa tahu alasan. Namun gantinya, usaha sejenis di sekitarnya harus dikalahkan. Bukan secara langsung tapi perlahan, melalui sakit, kesialan, dan kehancuran yang tampak wajar di mata manusia. Dan sebagai pengikatnya, bangkai kucing hitam harus ditanam di tanah usaha, bukan untuk disembunyikan, tapi untuk dijadikan titik makan bagi sesuatu yang dipanggil. Yang datang bukan jin 1-2, ujar Mbah Karmo, tapi lapar. Donk, sudah diberi makan, dia akan minta terus. Pak Adnan, dalam ceritanya, tidak langsung menyanggupi. Ia ragu, ia tahu risikonya. Tapi tekanan hidup lebih kuat dari rasa takut. Ia telah mencoba berdagang di banyak tempat, selalu gagal. Hutang menumpuk, harga diri runtuh. Ketika melihat wareng-wareng Padang di Pekalongan saling bersaing, ia melihat peluang dan jalan pintas. Malam perjanjian itu, laut tenang tanpa angin. Bulan tertutup, awan tipis. Pak Adnan menyerahkan apa yang diminta. Tidak ada teriakan, tidak ada mantra keras. Hanya bisikan, tanah basah, dan bau amis yang menyatu dengan udara laut. Sejak saat itu, perjanjiannya aktif, yang tidak sepenuhnya. Disadari Pak Adnan adalah satu syarat tambahan. Ia tidak boleh berhenti memberi makan, dan ia tidak boleh merasa kasihan pada siapapun yang tumbang. Namun manusia jarang bisa memenuhi syarat seperti itu. Setelah warungnya ramai, Pak Adnan mulai sering gelisah. Setiap kali melihat pedagang lain menutup usaha, hatinya bergetar. Ia mulai ragu, mulai menunda ritual, mulai berharap semua berhenti dengan sendirinya. Dan disitulah kesalahan terbesar terjadi. Karena bagi sesuatu yang dipanggil dari ambang gelap, keraguan manusia bukan tanda penyesalan, melainkan undangan untuk mengambil lebih banyak. Bab keempat berakhir dengan satu kesimpulan yang menakutkan
perubahan itu tidak datang sekaligus. Ia merayap, pelan namun pasti, menyentuh setiap pedagang masakan Padang di sekitar warung Pak Adnan, seperti penyakit yang memilih tubuhnya sendiri. Pada awalnya, orang-orang masih mencoba berpikir logis. Mereka menyebutnya kebetulan, cuaca, atau sekadar nasib buruk. Namun ketika pola mulai terlihat jelas, tidak ada lagi yang bisa menyangkal. Warung Pak Yusuf adalah yang pertama benar-benar tumbang. Pak Yusuf dikenal sebagai pedagang ulet. Ia selalu datang paling pagi, memasak rendang sejak subuh, dan jarang mengeluh. Namun suatu hari, ia ditemukan tergeletak di dapurnya. Tubuhnya menggigil hebat, matanya terbuka, tapi kosong. Ia terus menggumamkan satu kalimat yang sama berulang-ulang. Baunya gak hilang. Dokter mengatakan, Pak Yusuf hanya kelelahan berat. Tapi setelah itu, ia tak pernah sanggup kembali berjualan. Setiap kali masuk dapur, ia muntah hebat dan pingsan. Warungnya tutup dalam seminggu. Kemudian, warung Uni Ramlah. Masalahnya bukan sakit, melainkan masakan yang selalu gagal. Gulai cepat basi. Daging berubah warna hanya dalam hitungan jam. Bahkan nasi yang baru matang terasa asam. Uni Ramlah mencoba mengganti bahan, mengganti pemasok, bahkan mengganti karyawan. Namun, hasilnya sama. Setiap sore, menjelang maghrib, bau aneh muncul dari panci bau amis bercampur tanah basah. Suatu sore, Uni Ramlah melihat bayangan bergerak di balik uap masakan. Bukan bayangan manusia. Ia menjerit dan lari keluar dapur. Sejak hari itu, ia tidak pernah kembali. Sementara itu, warung Pak Adnan justru semakin ramai. Pelanggan datang tanpa henti. Bahkan orang-orang dari luar daerah sengaja mampir karena penasaran. Uang mengalir deras. Laci kasir tak pernah kosong. Namun wajah Pak Adnan tidak mencerminkan orang yang bahagia. Ia semakin kurus. Lingkar hitam di bawah matanya menggelap. Ia sering berhenti mendadak saat melayani pelanggan. Seperti mendengar bisikan yang tidak didengar orang lain. Di balik keramaian itu, peristiwa aneh terus terjadi. Seorang karyawan warung Padang lain kerasukan saat memasak. Tubuhnya menegang, tangannya mencengkeram sendok besar, dan dari mulutnya keluar suara mendesis yang bukan suaranya sendiri. Ia menyebut nama Pak Adnan berulang kali, lalu tertawa sebelum akhirnya pingsan. Ada pula pedagang yang mengalami mimpi buruk, sama persis selama 3 malam berturut-turut. Dalam mimpi itu, mereka berada di dapur gelap, dikelilingi kucing-kucing hitam tanpa mata. Di tengah ruangan ada panci besar yang mendidih, dan dari dalamnya keluar bau bangkai. Yang paling mengerikan adalah kesamaan waktunya. Setiap musibah, setiap kegagalan, setiap sakit mendadak selalu terjadi setelah maghrib, tepat setelah lampu warung Pak Adnan dimatikan dan pintu ruko ditutup rapat. Warga sekitar mulai menghindari kawasan itu saat malam. Anak-anak dilarang bermain di dekat ruko. Tukang parkir tidak mau lagi berjaga sampai larut. Mereka semua merasakan hal yang sama, ada tekanan di udara. Seperti sesuatu sedang berjalan mondar-mondir di antara bangunan-bangunan itu. Pak Adnan menyadari semuanya, tapi memilih diam. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini bagian dari perjanjian. Pawai tidak boleh ragu. Namun setiap kali mendengar kabar pedagang lain jatuh sakit atau menutup usaha, dadanya terasa sesak. Ia mulai minum obat tidur. Ia mulai berbicara sendiri di dapur saat malam. Suatu malam Jumat, Pak Adnan terlambat melakukan ritual yang biasa ia lakukan. Ia terlalu lelah, terlalu takut. Ia memilih pulang dan mengunci diri di rumah. Melamet, jeritan terdengar dari dapurnya. Bukan jeritan manusia, melainkan suara panjang, parau, seperti hewan yang diseret. Kucing-kucing di sekitar ruko mengamuk, berlarian tanpa arah. Lampu-lampu berkelip. Keesokan paginya, Pak Adnan menemukan dapurnya berantakan. Panci jatuh, mangkuk pecah, don di lantai. Ada jejak kaki kecil bercampur cairan gelap. Siok melam. Itu musibah para pedagang lain semakin cepat. Dalam 1 bulan, 3 warung tutup permanen. 2 pemiliknya sakit keras. 1 keluarga pindah tanpa pamit. Kawasan yang dulu ramai berubah muram kecuali 1 titik terang yang terasa salah. Warung Pak Adnan yang tetap penuh, seolah ditopang oleh sesuatu yang bukan manusia. Bab kelima berakhir dengan kesadaran pahit yang mulai menghantui Pak Adnan sendiri. Ia memang telah menumbangkan semua pesaingnya, tapi harga yang harus dibayar ternyata bukan hanya rasa bersalah, melainkan ketenangan hidupnya yang perlahan direnggut malam demi malam. Keramaian warung Pak Adnan bukanlah keberuntungan,
melainkan hasil dari perjanjian yang kini mulai menuntut bayaran lebih besar. Dan ketika perjanjian itu mulai retak, bukan hanya para pesaing yang akan tumbang, melainkan juga orang yang pertama kali membukakan pintu. Sejak malam ketika Pak Adnan terlambat melakukan ritual, warung itu tidak lagi sekadar tempat berdagang. Ia berubah menjadi sesuatu yang hidup, bukan bernapas seperti manusia, tapi menuntut, mengawasi, dan marah jika diabaikan. Pak Adnan merasakannya pertama kali saat membuka warung keesokan pagi. Etalase bersih, meja tertata, uang di laci masih utuh. Namun ada satu hal yang langsung membuat tengkuknya dingin. Bau, bukan bau masakan Padang, melainkan bau amis yang sangat halus, seperti derak lama yang bercampur tanah basah. Bau itu tidak tercium oleh pelanggan, hanya oleh Pak Adnan. Ia tahu artinya. Itu lapar, gumamnya pelan. Sejak hari itu, aturan tidak tertulis mulai berlaku dengan kejam. Jika Pak Adnan terlambat datang pagi, panci-panci terasa berat saat diangkat, seolah isinya bertambah sendiri. Jika ia mencoba mengurangi pemberian, masakan terasa hambar. Pelanggan mengeluh, bahkan ada yang muntah di tempat. Namun anehnya, mereka tetap datang kembali keesokan harinya dengan wajah bingung dan mata kosong. Warung itu mulai meminta lebih, bukan hanya bangkai kucing hitam yang ditanam sebagai pengikat. Kini, setiap malam Jumat Kliwon, Pak Adnan harus menyiapkan sesuatu di dapur belakang. Ia tidak pernah menceritakan detailnya kepada siapapun, tapi warga sekitar mencium bau busuk yang berbeda dari biasanya, lebih tajam, lebih hidup. Dan kucing-kucing itu datang, jumlahnya semakin banyak. Mereka duduk rapi di belakang ruko, menghadap pintu dapur seperti jamaah menunggu imam. Tidak berisik, tidak saling berebut. Mata mereka memantulkan cahaya dengan warna kekuningan yang tidak wajar. Jika Pak Adnan terlambat keluar membawa sesuatu, kucing-kucing itu akan mengeong bersamaan suara panjang yang membuat kaca bergetar. Tidur Pak Adnan hancur. Setiap malam ia bermimpi berada di dapur sendiri, tapi lantainya berubah menjadi tanah kuburan. Dari bawah, sesuatu mencakar, berusaha keluar. Dalam mimpi itu, suara berbisik menuntut hal yang sama berulang-ulang. Kurang, kurang, kurang. Ia bangun dengan tubuh basah oleh keringat dan bau amis di tangannya, padahal tidak menyentuh apapun. Sementara itu, warung-warung pesaing yang tersisa semakin tersiksa. Bukan hanya sepi, tapi seperti diusir secara perlahan. Ada pedagang yang setiap kali membuka warung, melihat kucing hitam tidur di depan pintu. Ada yang menemukan bangkai ayam tanpa kepala di dapurnya. Ada pula yang mendengar suara panci diaduk sendiri saat dapur kosong. Pak Adnan tahu semua itu ulah dari apa yang ia panggil. Dan yang paling menakutkan, ia tidak lagi sepenuhnya mengendalikan perjanjian itu. Suatu sore, Pak Adnan mencoba melawan. Ia tidak melakukan ritual, tidak menyiapkan apapun. Ia hanya duduk di rumah, membaca doa sekuat yang ia bisa. Ia berpikir, mungkin jika ia berhenti, semuanya akan berakhir. Malam itu, warungnya menyala. Sendiri, tetangga melihat lampu dapur menyala terang, padahal warung terkunci. Dari dalam terdengar suara panci dipukul, seperti orang memasak dengan marah. Bau busuk menyebar ke seluruh gang, dan di tengah malam, terdengar suara langkah kecil berlarian di atas atap ruko. Keesokan paginya, Pak Adnan menemukan sesuatu di dapur. Di lantai, tepat di depan tempat biasa sejak warung itu mulai meminta. Pak Adnan hidup dalam keadaan setengah sadar. Siang hari ia berdiri melayani pelanggan seperti biasa, tersenyum tipis, menghitung uang, menakar lauk. Namun di dalam kepalanya, malam selalu tertinggal. Tatapan-tatapan itu tidak pernah pergi. Kucing-kucing hitam kini bukan lagi pemandangan sesekali. Mereka menjadi penjaga tetap. Setiap pagi, sebelum Pak Adnan membuka rolling door, ia selalu menemukan mereka sudah duduk di sana. Berderet rapi, jumlahnya tidak pernah sama, tetapi selalu ganjil. Mereka tidak menghalangi jalan, tidak mendesis, hanya menatap. Tatapannya membuat langkah Pak Adnan terasa berat, seolah melewati ambang yang tidak boleh dilewati manusia. Jika ada yang mencoba mengusir, kucing-kucing itu tidak melawan. Mereka hanya berjalan menjauh beberapa meter, lalu duduk kembali menghadap warung. Pelanggan mulai merasa tidak nyaman. Beberapa mengeluh merasa diperhatikan saat makan. Ada yang bersumpah melihat bayangan hitam bergerak di bawah meja. Ada pula yang mengaku sendoknya terasa berat, seperti ditarik ke bawah setiap kali hendak menyuap. Namun anehnya, tidak satupun dari mereka benar-benar berhenti datang. Mereka hanya makan lebih cepat, membayar, lalu pergi tanpa menoleh ke belakang. Pak Adnan mulai sering kehilangan waktu. Ia merasa sudah menutup warung,
tapi tiba-tiba mendapati dirinya masih berdiri di dapur tengah malam, memegang pisau, tanpa ingatan jelas bagaimana bisa sampai di sana. Di tangannya, kadang ada cairan gelap yang bukan darah manusia, lebih kental, lebih lengket. Mimpi-mimpinya berubah menjadi peringatan. Kini bukan lagi dapur gelap atau panci mendidih, melainkan dirinya sendiri yang berdiri di tengah ruangan kosong. Di sekelilingnya, kucing-kucing hitam duduk melingkar. Satu persatu, wajah mereka berubah, bukan wajah kucing, melainkan wajah manusia tanpa mata. Ketika mereka membuka mulut, suara yang keluar adalah suaranya sendiri, memohon agar dilepaskan. Ia terbangun sambil berteriak, tapi suara itu hanya menggema di kepalanya. Warga sekitar mulai menyadari satu hal yang lebih mengerikan. Kucing-kucing itu tidak pernah terlihat meninggalkan area warung. Siang atau malam, hujan atau panas, mereka selalu ada, namun tak seorang pun pernah melihat mereka datang atau pergi. Seolah mereka muncul dari tanah atau dari bangunan itu sendiri. Suatu sore, seorang anak kecil yang belum tahu apa-apa mencoba bermain dengan salah satu kucing. Ia mendekat, mengulurkan tangan. Kucing itu menoleh, menatap anak itu lama sekali. Anak itu tiba-tiba menangis histeris, berlari pulang sambil berteriak bahwa kucing itu tidak punya bayangan. Setelah kejadian itu, orang tua melarang anak-anak mendekat. Pak Adnan semakin terisolasi. Pedagang lain tidak lagi menegurnya. Warga menghindar jika berpapasan. Ia berjalan seperti orang membawa bau yang tidak terlihat. Di pasar, orang-orang berbisik saat ia lewat. Di rumah, ia merasa tidak sendirian meski pintu terkunci. Suatu malam, ia memberanikan diri menelepon Mbah Seger di pesisir. "Aku sudah menuruti semuanya," katanya dengan suara pecah. "Kenapa belum selesai?" Jawaban di seberang telepon membuat darahnya membeku. "Tidak ada selesai," ujar suara tua itu datar. "Selama kau masih makan dari situ, mereka juga makan." Malam itu, Pak Adnan duduk sendirian di dapur. Di hadapannya, kucing-kucing hitam berjejer lebih dekat dari biasanya. Salah satunya maju selangkah, matanya menyala redup, dan dari mulut keluar suara yang bukan suara hewan. "Giliranmu hampir tiba." Pak Adnan menutup telinga, menjerit. Namun suara itu tetap ada, bukan di luar, melainkan di dalam kepalanya. Bab ke-7 berakhir dengan ketakutan yang kini tak bisa disangkal. Lagi, yang mengawasi warung itu bukan lagi makhluk pemanggil rezeki, melainkan penjaga perjanjian. Dan mereka tidak hanya mengawasi pesaing, mereka sidang, menghitung waktu sampai Pak Adnan sendiri menjadi bagian dari bayaran terakhir. Ia meletakkan pemberian. Ada jejak kaki kecil, bukan kaki kucing, bukan kaki manusia. Jejak itu mengarah ke etalase, lalu berhenti di dekat laci uang. Pesannya jelas. Sejak hari itu, Pak Adnan tidak berani lagi membangkang. Ia kembali menuruti semua tuntutan, meski tubuh dan jiwanya semakin terkuras. Uangnya bertambah, tapi rasa takutnya berlipat ganda. Ia sadar, warung itu tidak lagi sekadar sumber rezeki, melainkan mulut lapar yang terus menganga. Bob Kinem berakhir dengan satu kenyataan yang tidak bisa ia hindari. Pak Adnan mungkin pemilik warung itu di mata manusia, tapi di mata sesuatu yang ia panggil dari gelap, ia hanyalah penjaga yang bisa diganti kapan saja. Tidak ada yang benar-benar siap ketika keseimbangan itu runtuh. Semua bermula dari satu orang yang tersisa, satu pedagang masakan Padang yang masih bertahan meski warungnya nyaris tak pernah ramai. Namanya Pak Hasan, pria tua yang sudah berjualan sejak sebelum kawasan itu penuh ruko. Ia bukan pedagang besar, bukan pula orang berada, namun ia dikenal taat beribadah dan keras menolak segala bentuk jalan pintas. Berbeda dengan yang lain, Pak Hasan tidak menutup warungnya meski hari demi hari hanya laku 2 atau 3 porsi. Ia tetap membuka warung setiap pagi, membaca doa sebelum memasak, dan membersihkan dapur dengan air yang telah ia doakan sendiri. Orang-orang menganggapnya keras kepala. Namun pada minggu ketiga, setelah kaking-kaking hitam mulai memenuhi area warung Pak Adnan, sesuatu berubah. Suatu sore menjelang maghrib, Pak Hasan berdiri di depan warungnya sambil menaburkan air ke sekeliling. Dapur, bau amis yang biasa muncul di jam itu mendadak menghilang. Udara terasa lebih ringan, meski hanya di sekitar warung kecilnya. Kucing-kucing hitam yang biasanya duduk menghadap warung Pak Adnan terlihat gelisah. Mereka tidak lagi rapi, beberapa mondar-mandir, beberapa mengeong pelan. Suara mereka terdengar terputus-putus, seolah tertahan di tenggorokan. Malam itu, untuk pertama kalinya, Pak Adnan tidak bisa tidur sama sekali. Ia merasa seperti ada yang menekan dadanya. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat dapurnya retak,
Tanah di bawahnya bergerak seperti bernapas. Suara yang biasa berbisik kini terdengar marah. "Bau ini salah," kata suara itu. Ada yang menutup jalan. Keesokan harinya, kejadian yang belum pernah terjadi pun terjadi. Warung Pak Adnan sepi. Bukan sepi biasa melainkan kosong total. Tidak satu pun pelanggan datang. Hingga lewat jam makan siang. Orang-orang yang biasanya otomatis melangkah ke sana justru berhenti di depan. Terlihat ragu, lalu berbalik arah tanpa alasan. Jealous. Masakan yang dimasak Pak Adnan terasa aneh di lidahnya sendiri. Asin, lalu pahit, lalu hambar. Ia mencicipi rendang yang biasanya laris. Namun bau bangkai justru menyembur dari panci, membuatnya muntah. Di luar, kucing-kucing hitam mulai bertingkah. Mereka mengeong keras, saling menyerang, mencakar tembok ruko. Beberapa berlari menjauh, namun kembali lagi seolah ditarik paksa. Tatapan mereka kini tidak lagi kosong melainkan lapar dan marah. Pak Adnan panik. Ia mencoba melakukan ritual lebih lengkap, lebih lama, lebih niat. Namun setiap kali ia memulai, api kompor mati sendiri. Lampu berkedip, bau busuk justru semakin kuat. Malam itu, warga sekitar mendengar suara gaduh dari dalam warung Pak Adnan. Suara panci jatuh, suara kaca pecah, dan suara seperti sesuatu diseret di lantai. Kucing-kucing berlarian liar. Beberapa warga bersumpah melihat bayangan besar bergerak. Di balik tirai dapur bukan berbentuk manusia, bukan pula hewan. Di saat yang sama, Pak Hasan memimpin doa kecil di warungnya. Tidak keras, tidak ramai, hanya beberapa orang yang ikut. Namun udara di sekitar kawasan itu terasa berbeda, seperti ada arus yang berlawanan. Dan disitulah kutukan itu berbalik arah. Apa yang selama ini memakan warung-warung lain, kini kehilangan sumbernya. Ia tidak lagi mendapatkan aliran ketakutan dan keputusasaan dari sekitar. Ia lapar dan ketika makhluk lapar tidak diberi makan, ia akan mencari sumber terdekat. Sumber itu adalah Pak Adnan sendiri. Pagi berikutnya, warung Pak Adnan masih tutup. Tidak ada tanda ia akan buka. Bau busuk keluar dari celah pintu. Kucing-kucing hitam tidak terlihat. Lagi hanya satu yang tertinggal. Duduk tepat di depan pintu. Diam, menunduk. Di dalam, Pak Adnan duduk sendirian di dapur gelap. Wajahnya kusut, matanya cekung. Di sekelilingnya, suara-suara berbisik tidak lagi menjanjikan kekayaan. Mereka menuntut. Tidak ada yang melihat Pak Adnan keluar dari warungnya malam itu. Tidak ada suara pintu dibuka. Tidak ada langkah tergesa di gang sempit belakang ruko. Yang ada hanya bau-bau masakan Padang yang samar bercampur dengan bau bangkai tua, menyebar pelan seperti kabut rendah. Pagi harinya, warga menemukan warung Pak Adnan masih tertutup rapat. Rolling door setengah berkarat itu tidak digembok dari luar, namun juga tidak bisa dibuka. Seolah ada sesuatu yang menahannya dari dalam. Ketika seorang warga mencoba mengintip melalui celah kecil, ia mundur sambil menutup mulut bukan karena jijik semata, melainkan karena ketakutan yang datang tiba-tiba tanpa alasan jelas di dalam gelap. Terlalu gelap untuk ukuran pagi hari. Akhirnya, dengan bantuan beberapa orang, pintu berhasil dibuka paksa. Bau busuk langsung menyergap, membuat beberapa orang muntah di tempat. Namun yang mereka lihat bukanlah mayat, bukan pula darah. Warung itu kosong. Meja-meja tersusun rapi, etalase bersih, panci tergantung di tempatnya. Tidak ada tanda perlawanan, tidak ada kekacauan. Hanya satu hal yang terasa salah. Dapur belakang tampak lebih luas dari seharusnya, seolah dindingnya bergeser beberapa langkah ke belakang. Di lantai dapur, terdapat bekas tanah basah yang belum kering, dan di tengahnya terlihat cekungan seperti bekas lubang yang baru ditutup tanpa bekas galian, tanpa jejak alat. Pak Adnan tidak ditemukan. Barang-barangnya masih ada. Wong Dilek utuh. Ponselnya tertinggal di meja. Layarnya mati. Tidak ada pesan. Tidak ada catatan. Ia menghilang begitu saja. Seolah ditarik ke tempat yang tidak menyisakan arah pulang. Sejak hari itu, warung Pak Adnan tidak pernah dibuka lagi. Pemilik ruko mencoba menyewakannya kembali. Berkali-kali orang datang melihat, namun tidak satu pun bertahan. Ada yang mengaku pusing begitu masuk. Ada yang mencium bau amis. Meski ruangan bersih, ada pula yang melihat bayangan hitam duduk di dapur, menunggu. Warung itu akhirnya dibiarkan kosong. Anehnya, setelah menghilangnya Pak Adnan, kawasan itu perlahan pulih. Pedagang baru bermunculan. Warung-warung lama yang sempat tutup mulai dibuka kembali di tempat lain. Suasana kembali hidup, meski bekas ketakutan tidak pernah benar-benar hilang. Namun pada malam-malam tertentu, terutama malam Jumat, kliwon warga masih mencium aroma masakan Padang dari warung kosong itu.
rendang, gulai, sambal hijau. Hangat, menggoda, tapi di ujungnya selalu ada bau bangkai yang menyusul. Beberapa orang bersumpah melihat cahaya lampu dapur menyala sebentar, lalu padam sendiri. Ada pula yang mendengar suara panci diaduk pelan, seperti seseorang memasak dengan sangat hati-hati. Dan sesekali, di depan warung itu, terlihat seekor kucing hitam duduk sendirian, menatap ke dalam bangunan kosong. Tidak mengeong, tidak bergerak, seolah sedang menunggu seseorang yang tidak akan pernah kembali. Cerita tentang Pak Adnan perlahan berubah menjadi peringatan. Tidak ada yang menyebut namanya dengan lantang. Orang-orang hanya berkata pelan, jika melewati ruko itu, di situ dulu ada warung yang terlalu ramai. Bab terakhir berakhir dengan satu kesimpulan yang kini dipahami. Semua orang di kawasan itu, rezeki yang dipaksa lewat jalan gelap, tidak pernah benar-benar menjadi milik manusia. Ia hanya singgah sebentar sebelum malam menagih kembali, dengan cara yang tidak meninggalkan jasad, hanya kekosongan. Bab ke-8 berakhir dengan kesadaran pahit yang terlambat disadari Pak Adnan. Ketika jalan gelap ditutup dari luar, makhluk yang ia panggil tidak akan pergi, mereka hanya berbalik dan menagih dari satu-satunya yang tersisa untuk dibayar.